Dan untuk membahas terkait dengan hal ini pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Kapolri, kemudian Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari, Komisioner Kompolnas RI, serta Iqbal Tamnge selaku kuasa hukum keluarga korban. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Mbak, Selamat malam Pak Ito. Malam Bu Ida. Selamat malam Pak Iqbal. Pak Ito sudah bergabung, Bu Ida sudah bergabung, tinggal kita tunggu Pak Iqbal selaku kuasa hukum keluarga korban akan bergabung sesaat lagi mungkin. Tapi saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, lagi-lagi Pak Ito, kita melihat kasus seperti ini ya. Baru beberapa lama waktu lalu kita juga membedah mengenai apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para teman-teman di Polri. Kali ini kita lihat ada kasus penganiayaan, bukan yang kali pertama tapi ini cukup menyita perhatian nih Pak. Nah pertanyaan saya, Anda melihat persoalan ini sebagai persoalan yang seperti apa Pak? Pelanggaran etika, pelanggaran pidana kah, murni atau seperti apa? Baik Mbak, terima kasih Mbak Susa. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban ya, atas jatuhnya korban, dan juga sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota yang tentunya tidak dibenarkan ya sesuai dengan SOP. Saya di sini melihat, ingat pada pengalaman saya ya Mbak Sosa ya, kalau bulan suci Ramadan itu di mana-mana biasanya terjadi balap liar. Ya balapan anak-anak muda sambil nunggu, misalnya nunggu sahur ya, nunggu sahur. Nah kemudian biasanya mereka itu membalap tanpa menggunakan perlengkapan kesehatan keselamatan, misalnya menggunakan helm dan lain sebagainya. Kalau saya lihat kasusnya, karena saya juga menanyakan kepada pihak Polda kronologinya, yaitu tanggal 19 itu kan dini hari ya, sekitar jam 2 itu kan ada patroli yang namanya patroli cipta kondisi. Sebetulnya tujuan Polri ini kan salah satu upaya untuk bagaimana memberikan rasa aman. Tetapi di sini mungkin ada SOP yang perlu harus dikaji kembali ya, mengapa ini bisa terjadi. Dan saya yakin bahwa pada saat dilempar dengan helm itu yang bersangkutan almarhum tidak pakai helm ya, kecuali kalau pakai helm ya mungkin kalau keterangannya adalah tidak ada keterangan menggunakan helm. Nah, tapi kan ini satu hal yang sangat berlebihan ya. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh anggota ini, mereka sudah harus tahu apa akibat yang bisa timbul. Dan saya sangat yakin bahwa oknum anggota yang melakukan itu, mereka juga tidak ingin harus dipecat dari kepolisian, ya, kehilangan mata pencaharian, kemudian dia juga akan mengalami satu konsekuensi hukum. Nah ini juga menjadi pekerjaan rumah ya bagi Polri, terutama dalam reformasi. Di satu sisi kita ingin memberikan rasa aman dengan menggelar patroli cipta kondisi. Kemudian di sisi lain yang dihadapi adalah berbagai kemungkinan, baik itu pelaku kriminal maupun anak-anak muda yang memang iseng ya, mereka biasanya menghabiskan waktu menunggu sahur, mereka biasanya melakukan balapan liar di satu tempat. Nah, ini tentunya harus didalami dan harus dilihat di TKP. Tapi bagaimanapun juga ini menjadi pekerjaan rumah bagi Polri dalam melakukan reformasi dan membentuk SOP-nya yang sebaiknya. Dan saya yakin untuk penanganan masalah ini juga tentunya di sini ada Bu Ida ya. Bu Ida juga kan latar belakangnya mantan anggota Polri. Bu Ida sangat tahu ya bagaimana kondisi biasanya menjelang Lebaran pada saat kami bertugas sama-sama di Surabaya ya. Kemudian yang kedua, KPAI juga harus mengawal kasus ini baik di dalam pelaksanaan sidang kode etik maupun sidang pidana nanti. Demikian Mbak Susa. Baik. Nah, kalau begitu dari Kompolnas, Bu Ida, Kompolnas sendiri pasti juga mengetahui kasus ini dan pasti juga sudah menggali ya, seperti yang tadi Pak Ito katakan juga mendapatkan kronologi. Nah, kira-kira dari kronologi yang didapatkan oleh Kompolnas, Bu, apakah memang ini bisa dikatakan terkait dengan penerapan suatu SOP yang sepertinya dalam pelaksanaan di lapangan ini menemukan kendala dengan berbagai macam situasi dan kondisi seperti kata Pak Ito yang bisa saja terjadi? Ya, Mbak Sen, terima kasih. Yang pertama saya atas nama pribadi maupun dari komunitas di Kompolnas mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Arianto Karim Tawakal. Dan yang berikutnya adalah Kompolnas juga mengapresiasi dari Polda Maluku yang sudah melakukan langkah-langkah cepat menangani permasalahan ini sehingga
dibuka kepada masyarakat dan transparan. Kompolnas sendiri sejak awal sudah melakukan pengawasan bahkan monitoring sejak awal langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polda Maluku maupun dari Mabes Polri itu sendiri yang sudah melakukan beberapa hal. Kalau yang disampaikan Pak Ito tadi benar bahwa pada kondisi saat ini memang pada masa-masa menjelang puasa maupun menjelang lebaran itu ada cipta kondisi. Namun yang kami soroti adalah justru kemampuan anggota ini untuk melaksanakan tugasnya dan taat kepada SOP yang sudah diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran ini kan dia itu dalam satu ikatan regu awalnya. Malam itu dia bekerja, kemudian pulang. Bagaimana peran atasan terhadap yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugas. Itu yang kami soroti dari Kompolnas. Nah, khusus kepada saudara atau Bribda Mesias ini yang hari ini sudah melaksanakan sidang kode etik KKEP dan kemungkinannya adalah dilakukan PTDH, maka Kompolnas juga tetap melihat apakah ini bisa dikatakan bahwa melanggar SOP, kemudian tidak profesional, atau kemudian bagaimana sebenarnya dia mendapatkan pendidikan di SPN maupun di Brimopnya. Karena pada dasarnya Brimob itu untuk melakukan tindakan kepolisian atau sebenarnya dia diturunkan pada kondisi-kondisi yang memang eskalasinya lebih tinggi. Yang berikutnya adalah saya mempertanyakan juga bagaimana kemampuan anggota ini memahami peraturan Kapolri 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Dia kan sudah bisa melihat, memahami situasinya saat itu. Kemudian harusnya melakukan tahap satunya yaitu melakukan himbauan, kemudian naik lagi. Ini langsung dia naik ke eskalasi yang keempat menggunakan tangan dengan kekerasan tadi itu. Baik. Artinya bahwa anggota ini memang belum memahami betul bagaimana dia menggunakan penggunaan kekuatan yang diatur di dalam Perkap 01 tahun 2009 ini. Itu yang perlu dipahami juga, bahwa ini menjadikan Polri harus melakukan evaluasi ini selantiasa. Anggotanya diajarkan, diberitahu, sehingga pada saat dia turun ke lapangan itu bisa melaksanakan dengan benar. Dan situasi di situ mungkin tidak mendesak kondisinya. Baik. Itu. Baik. Yang berikutnya adalah peran atasannya. Ayo, peran atasannya bagaimana dia, apakah dia pada saat itu ada di sana, kemudian bagaimana dia mengarahkan, dan itu penting. Karena kami juga mengawasi ini untuk melihat apakah proses waskat yang dilakukan oleh atasannya berjalan dengan baik. Itu Mbak Susan kira-kira dari kami. Baik, banyak sekali catatan penting ya. Ibu melihat dari perspektif terkait dengan anggota, bahkan juga sampai kepada bagaimana pendidikan yang saat ia terima mungkin di SPN atau di Brimob ini juga memiliki kurang lebih dugaan konsekuensi terhadap bagaimana ia menjalankan tugasnya. Menarik untuk kita dalami, tetapi memang karena sudah ada bergabung juga Pak Iqbal, kuasa hukum keluarga korban dalam kesempatan ini. Nanti saya akan tanyakan juga dari versi pihak keluarga, tapi Bapak Ibu kita tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Berita satu utama akan kembali untuk Anda.